Sahabat alam, banyak orang menanyakan soal apa sebenarnya sahabat alam mendaki gunung, dan tidak sedikit di antara mereka mengira bahwa kegiatan mendaki gunung hanya menyita waktu dan energi. Perlu sahabat alam ketahui, ada 8 manfaat yang akan sahabat alam dapatkan dari kegiatan mendaki gunung. Selamat alam, kembali lagi bersama saya di Agusman di Gap Channel. Sobat alam, di video berikut ini saya akan sampaikan ada 8 manfaat yang akan sobat alam dapatkan dari kegiatan mendaki gunung. Sobat alam, banyak orang menanyakan soal apa sebenarnya manfaat sobat alam melakukan kegiatan mendaki gunung. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengira bahwa kegiatan mendaki gunung hanya menyita waktu dan energi. Lantas, benarkah demikian? Ternyata anggapan semacam itu tidak sepenuhnya benar. Banyak para pendaki gunung yang sudah merasakan betapa kegiatan mendaki gunung itu sangat berarti bagi dirinya. Bahkan dengan kegiatan mendaki gunung, seseorang bisa berubah 180 derajat. Hal inilah yang kemudian membuat kegiatan mendaki gunung itu seperti candu. Maunya jangan berhenti dan dilakukan terus-menerus. Apalagi buat para pemula yang merasakan kecanduan dari kegiatan mendaki gunung. Sahabat alam, lantas apa manfaat yang bisa sahabat alam dapatkan setelah kegiatan mendaki gunung? Berikut ini akan saya sampaikan beberapa hal yang akan sahabat alam dapatkan setelah berkegiatan mendaki gunung. Yang pertama, setelah sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung, apalagi baru pertama, sahabat alam akan merasakan ketagihan mendaki gunung. Ya, memang setelah turun dari kegiatan mendaki gunung, kaki pegal-pegal atau lecet di sana sini, kaki kiri kanan, tapi tak terasa sakit kalau sahabat alam menjumpai keindahan alam yang cuma bisa sahabat alam temukan di puncak gunung. Sahabat alam bahkan ketagihan lagi dan tertantang untuk mendaki gunung lain. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, meskipun dia bukan anak gunung, bahkan tidak punya skill seorang pendaki gunung, bahkan dia tidak aktif di organisasi komunitas pendaki gunung. Sahabat alam akan merasakan sensasi luar biasa yang tidak bakal sahabat alam dapatkan di tempat lain. Hal inilah yang akan mendorong sahabat alam berkeinginan untuk mendaki lebih banyak gunung di kemudian hari. Lantas apa manfaat kedua dari kegiatan mendaki gunung yang sahabat alam lakukan? Lebih peduli terhadap lingkungan. Ketika sahabat alam mendaki gunung dan merasakan nikmatnya keindahan ciptaan Tuhan dari atas puncak gunung yang telah sahabat alam daki, akan tumbuh rasa cinta kepadanya, tentunya kepada Sang Pencipta. Rasa cinta inilah yang kemudian membuat sahabat alam semakin sulit, yang membuat sahabat alam semakin peduli dan memotivasi diri untuk dengan sukarela memungut sampah-sampah di gunung, lalu menaruhnya di trash bag, membawanya turun gunung, dan membuangnya di tempat sampah. Hal itu secara tidak sadar terbawa kehidupan sehari-hari pada diri sahabat alam. Padahal dulunya sebelum sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung, sahabat alam adalah orang yang kurang peka, bahkan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Manfaat ketiga dari sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung adalah lebih sabar dan tidak mudah mengeluh. Kenapa ini bisa terjadi? Sahabat alam terbiasa melakukan perjalanan dengan tantangan yang tidak main-main, yang membuat sahabat alam jadi orang yang mudah bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika menghadapi masalah,
sahabat pun tak mudah marah. Sebab sahabat alam sudah terbiasa sabar saat melakukan perjalanan jauh atau mendaki gunung. Ditempa oleh hujan badai, trek pendakian yang licin terjal, disitulah sahabat alam sudah ditempa. Sehingga pada saat kehidupan sehari-hari, sahabat alam sudah terbiasa dan ditempa menjadi orang yang lebih sabar dan tidak mudah mengeluh. Mungkin saja perlahan yang telah sahabat alam lalui mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Dengan memahami arti kehidupan, sahabat alam akan menjadi lebih sabar dan menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Bahkan banyak para motivator menjadikan kegiatan mendaki gunung menjadi filosofi untuk kehidupan sehari-hari. Dari mulai persiapan, prepare di rumah, mencari informasi referensi gunung yang akan didaki, semuanya bertahap. Bahkan sampai bagaimana saat melakukan trek pendakian gunung, bahkan sampai turun lagi pulang ke rumah dengan selamat. Yang keempat, lebih menghargai orang lain. Menjelajah alam mengasah kepekaan kita terhadap orang-orang sekitar, terutama orang yang ikut menjadi anggota rombongan pendakian. Perasaan saling melindungi satu sama lain dan peka terhadap kesulitan sesama pendaki rombongan menjadi nilai lebih yang bisa sahabat alam dapatkan. Di alam bebas atau saat pendakian, bakal tahu tentang pentingnya bantuan orang lain dan berterima kasih kepada orang lain atau kepada para pendaki lain. Intinya, sahabat alam akan lebih bisa menghargai sesama dan menegaskan keberadaan sebagai makhluk sosial. Yang kelima yang akan sahabat alam dapatkan, manfaat dari mendaki gunung. Tidak lagi boros air dan makanan. Sahabat alam sudah tahu bagaimana sulitnya bertahan dengan logistik yang terbatas. Tidak boleh rakus, egois karena harus berbagi dengan sahabat pendaki lainnya. Bagaimana rasanya kehabisan makanan di gunung, dan bagaimana sulitnya mengakses air bersih saat melakukan perjalanan pendakian atau penjajahan di alam bebas. Ini yang akan membuat sahabat alam menghargai segala hal kecil, karena sesungguhnya semua itu sangat berkaitan dengan hidup sahabat alam dan hidup orang lain. Berikut yang keenam, penampilan berubah menjadi anak gunung. Sadar atau tidak, kebiasaan mendaki gunung akan terbawa bahkan sampai pada cara sahabat alam berpenampilan. Beberapa mungkin akan sangat mencolok, dan sahabat alam masuk dalam klasifikasi anak gunung. Yang tadinya feminim, yang tadinya kasual, tiba-tiba suka pakai celana kargo dan sandal gunung. Kalau pergi kemana-mana, pakai gelang pusik atau gelang seperti saya. Bahkan sahabat alam menjadi doyan dan suka sekali menggunakan topi rimba atau topi produk outdoor lainnya. Bahkan penampilan sahabat alam pun menjadi kasual banget. Pokoknya sangat berbeda dengan sahabat alam yang dulu. Dan mungkin sahabat alam akan menyatakan diri, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Semua berubah dan beginilah sahabat alam adanya. Yang ketujuh, mulai menabung untuk modal mendaki gunung lagi. Jika sebelumnya sahabat alam tidak terbiasa menabung atau sering menabung, tetapi untuk keperluan lain seperti belanja pakaian, HP baru, atau sejenisnya, setelah mendaki gunung, sahabat alam akan berubah. Karena apa? Karena kebutuhan sahabat alam belum lagi khusus untuk outfit, perlengkapan camping, bahkan peralatan pendukung lainnya seperti alat-alat memasak. Dari mana sahabat alam terobsesi? Tentunya dari melihat perlengkapan peralatan pendaki gunung lainnya. Orientasi sahabat alam akan berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Sahabat alam akan terobsesi untuk bisa menjangkau lebih banyak gunung-gunung lain untuk didaki. Bahkan sahabat alam akan lebih mendahulukan hasil dari tabungan
untuk dipergunakan jadi biaya perjalanan mendaki gunung lainnya. Untuk di Indonesia, mungkin untuk biaya mendaki gunung Rinjani, di Sumatera mendaki gunung Kerinci, bahkan kalau perlu untuk biaya mendaki gunung Jayawijaya di Papua. Ini yang kedelapan. Terakhir, manfaat dari sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung. Pastinya adalah teman semakin banyak. Teman sahabat alam bertambah banyak. Kawan-kawan atau teman-teman yang sahabat temui saat mendaki gunung kini jadi kawan jalan sahabat alam, kawan sependakian. Sahabat alam pun aktif berkomunikasi dengan mereka, aktif berkomunikasi, saling bercerita tentang pengalaman mendaki gunung, dan semakin lebih menarik sahabat alam untuk mencoba dan merencanakan mendaki gunung yang sudah direferensikan oleh sahabat-sahabat alam pendaki gunung lainnya. Bahkan sahabat alam tanpa terasa melakukan perencanaan bersama untuk mendaki gunung lainnya dengan sahabat pendaki baru. Kemudian dengan bertambahnya sahabat alam atau kawan sahabat alam dari berbagai daerah, pikiran sahabat alam akan jadi lebih terbuka dan tidak sesempit seperti dulu. Jadi lebih banyak mengerti macam-macam karakter orang. Sahabat alam, intinya sebuah perjalanan akan membuat diri kita menjadi lebih mengerti tentang pentingnya bersyukur dan menghargai lingkungan sekitar, baik itu lingkungan alam atau lingkungan sosial. Semakin sahabat alam sering mendaki gunung, semakin banyak berinteraksi dengan sahabat-sahabat alam mendaki gunung lainnya. Tentunya juga akan semakin banyak wawasan pengalaman mengenai gunung-gunung lainnya. Dan itulah yang akan menjadi motivasi sahabat alam untuk mendaki gunung lainnya yang sudah direferensikan oleh sahabat mendaki gunung lainnya. Selain itu, sahabat alam juga akan termotivasi untuk menabung, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perlengkapan, peralatan, bahkan khusus untuk outfit di tubuh sahabat alam, dari mulai alas kaki, sandal gunung, sepatu gunung, celana kuidray mungkin, jaket, bahkan topi, dan aksesoris lainnya. Belum lagi untuk perlengkapan umum seperti tenda, matras, sleeping bag, bantal, alat masak-memasak, nesting, dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah sahabat alam akan lebih suka menggunakan atau gaya anak gunung. Namun tetap sahabat alam menjadi orang yang suka dengan solidaritas, peduli dengan lingkungan, peduli dengan sahabat-sahabat alam lainnya. Oke sahabat alam, semoga materi ini 8 manfaat dari kegiatan sahabat alam mendaki gunung. Ya, ada 8 manfaat dari hobi kita mendaki gunung. Semoga ini menjadi referensi, semoga ini menjadi wawasan, semoga ini juga menjadi motivasi sahabat alam untuk terus mendaki gunung. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video materi ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.